Kita masuk ke terlantar, saudara, ya. Yunani, bahasa Yunani dibilang itu erimenoi, saudara. Definisinya itu sesuatu yang dilempar, tergeletak, habis tergeletak terus tinggal tercerai-berai gitu. Jadi kondisinya itu udah pokoknya berantakan banget lah, gitu. Udah gitu kan disuruh ditinggal pergi, saudara. Nah, itu kondisi seseorang yang kehilangan orientasi, identitas dan rasa aman, saudara. Ya, saya perjelas lagi, saudara. Manifestasi di era sekarang, saudara. Krisis identitas itu banyak sekali, saudara. Ada dalam kategori orang-orang yang terlantar, saudara. Sekali lagi, saudara, saya bicara terlantar ini bukan bicara orang yang tidak punya rumah, bukan bicara orang yang tidak punya pekerjaan, saya bukan bicara tentang tunawisma, saudara. Ya, tapi ini bicara tentang kondisi seseorang yang kehilangan orientasi, identitas dan rasa amannya dia, saudara. Ini masuk kategori orang yang terlantar. Sekali lagi, ini bukan bicara masalah status sosial, saudara. Setelah kita mengetahui, saudara, ya, lelah, terlantar, tidak bergembala, terus mungkin kita bertanya, terus jawabannya gimana dong? Saya harus bagaimana? Saudara, satu-satu jawaban, saudara, bukan gereja yang menjadi solusi, bukan pendeta yang menjadi solusi, saudara, bukan motivator yang menjadi solusi. Siapa yang menjadi solusi, saudara? Yesus. Cuma Yesus, saudara, ya. Satu-satunya pintu pemulihan itu adalah Yesus. Seperti Yohanes 10 bilang apa, saudara? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara. Ya, jadi kondisi yang tadi saya sebutkan, lelah, terlantar, tidak bergembala, ya, bukan pendeta saudara yang menjadi hero-nya, bukan gereja saudara yang menjadi hero-nya, ya kan? Siapa yang menjadi hero-nya? Siapa yang menjadi pahlawannya? Yesus, ya. Yesuslah pusat pintu pemulihan, saudara. 1 Petrus 2:9 bilang apa, saudara? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, saya balik ke Matius 9 tadi, saudara, ya, yang tadi kita sama baca. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu, saudara. Gereja Betel Indonesia, Jemaat Imamat Rajani RPC, saudara, ya, melalui hambanya, melalui gembala di tempat ini sudah mencanangkan, saudara, 3 hal. Kita akan mengencourage orang-orang seperti itu, saudara, ya, menguatkan yang lelah, saudara, mengequip, memperlengkapi yang tadi terlantar tadi itu loh, saudara, dan memberdayakan mereka menjadi pekerja. Karena firman Tuhan katakan apa? Supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu, ya kan? Jadi gereja Betel Indonesia Jemaat Rajani LPC itu tidak dalam konteks mau memindahkan jemaat dari gereja A ke sini, saudara, dari gereja B ke sini, saudara, enggak, saudara. Tapi bagi saudara-saudara yang terpanggil saat hari ini, ya, terketuk hatinya, GBI Imamat Rajani Indonesia itu tempat, saudara, ya, titik poin bagi saudara yang akan diperlengkapi lebih lagi, saudara, untuk apa? Memenuhi panggilan